I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Tepatnya 1,3 juta metrik ton air negara termasuk Cina bahkan sampai melarang impor hasil laut dari Jepang loh. Pada 11 Maret 2011, Jepang dilanda gempa bumi dengan kekuatan 9,1 skala Richter, mengakibatkan 2 gelombang tsunami menerjang pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima. Air laut dipompa ke dalam dengan tujuan untuk mendinginkan 3 reaktor dan bahan bakar yang meleleh. Pada bulan Maret 2013, Jepang memulai pengolahan air radioaktif dengan ALTS untuk menghilangkan kontaminan radioaktif. Operasi ini menghasilkan 130 ton air terkontaminasi setiap harinya. Sekarang terdapat 1,3 juta ton air terkontaminasi nuklir yang dikumpulkan, diolah, lalu disimpan di tangki penyimpanan di pembangkit listrik tersebut. Dan diperkirakan akan kehabisan tempat nih pada tahun 2024. Pada bulan April 2016 muncul beberapa opsi untuk membuang air radioaktif dengan menguapkan atau menyimpan air di bawah tanah. Pada bulan Februari 2020, opsi membuang air terkontaminasi ke laut dinilai pilihan paling realistis. Pada bulan Juni 2020, JF Zengroyen, Federasi Koperasi Perikanan Nasional, menentang keras pembuangan air radioaktif ke laut. Pada bulan Maret 2021, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Hiroshi Kajiyama, menghubungi Dirjen Badan Energi Atom Internasional untuk melakukan tinjauan keselamatan. Pada tanggal 7 April 2021, PM Jepang Yoshihide Suga mengadakan pertemuan dengan Ketua JF Zengroyen, Hiroshi Kishi. Hiroshi menegaskan kembali penentangan kerasnya akan gagasan pembuangan air radioaktif ke laut. Pada tanggal 25 Agustus 2023, Jepang mulai membuang air limbah nuklir ke laut. Nah, apa saja sih dampak yang terjadi akibat pembuangan limbah nuklir Jepang terhadap dunia? Di sini akan saya bagi menjadi 3, yaitu geopolitik, ekonomi, dan lingkungan. Dalam aspek lingkungan, belum terlihat adanya dampak signifikan dari pembuangan limbah nuklir Jepang tersebut. Akan tetapi, ahli mengatakan bahwa efeknya akan terlihat pada puluhan tahun mendatang. Dalam aspek ekonomi, ERC dan masyarakatnya mulai memboikot segala produk laut dari Jepang. Ini dikarenakan paranoia masyarakat yang menganggap bahwa ikan-ikan dari Jepang telah kontaminasi oleh limbah nuklir yang telah dibuang. Bahkan beberapa masyarakat mulai memboikot segala produk yang diproduksi oleh Jepang. Selain itu, masyarakat ERC dan Korsel melakukan panic buying dan menimbun garam karena takut garam-garam yang diproduksi selanjutnya akan terkontaminasi oleh air laut yang sudah bercampur dengan limbah nuklir yang dibuang. Nah, masuk dalam aspek geopolitik, negara-negara yang bertetangga dengan Jepang seperti ERC dan Korea Selatan menyatakan protes dan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap keputusan Jepang yang membuang limbah nuklir ke Laut Pasifik. Selain itu, ERC yang dianggap Jepang memiliki reaksi yang berlebihan. Ini memicu retaknya hubungan antara ERC dan Jepang. Lalu selain demo yang terjadi di ERC dan di Korea Selatan, diskriminasi orang Jepang di ERC dan diskriminasi turis dari ERC di Jepang mulai terjadi. Selanjutnya adalah tanggapan Jepang. Yang pertama, Jepang di backing IAEA mengatakan bahwa air terkontaminasi aman dan tidak menyebabkan kerusakan. TEPCO mengatakan bahwa kadar air tritium kurang dari 1000 becquerel. Yang kedua, pada tanggal 30 Agustus 2023, PM Jepang Fumio Kishida menggelar Friend Conference menayangkan ia memakan sashimi dari ikan yang berasal dari Fukushima setelah pembuangan air terkontaminasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan air tersebut aman. Yang ketiga, Jepang meminta Cina mendesak warganya untuk menghentikan diskriminasi dan harassment, yaitu seruan kasar, pelemparan batu ke sekolah, dan kedutaan Jepang. Dan yang terakhir, beredar video 2 politikus Jepang yang ingin memaksa
turis Cina untuk memakan makanan laut dari Fukushima sebelum masuk ke Jepang. Baiklah, saya Veranda Laura dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang reaksi Indonesia terhadap pembuangan limbah nuklir Jepang ke laut. Di sini yang kita ketahui, reaksi Indonesia tidak terlalu heboh sehingga melakukan demo. Namun masyarakat tetap khawatir akan dampak dari air limbah tersebut, dan anggota DPR pun meminta untuk pemerintah segera merespon terhadap pembuangan merespon terhadap pembuangan air limbah karena akan mengancam perairan yang ada di Indonesia dengan radiasi dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga Menlu Retno Marsudi meminta transparasi Jepang dan pengawasan ahli radioekologis kelautan dari Dr. Murdahayu Makmur dari Batan mengatakan sebaiknya mencermati dan tak hanya mengandalkan pernyataan Jepang. Beliau khawatir akan radioaktif yang dilepaskan ke lingkungan tentu akan meningkatkan dosis radiasi ke tubuh manusia dan itu akan mengakibatkan yang fatal. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, dari penjelasan teman saya sebelumnya, di sini dari judul yang kami ambil, pembuangan limbah nuklir ke laut oleh Jepang memiliki kontra dan spekulasi. Yang pertama, jika air tersebut aman, kenapa tidak dikonsumsi ataupun diminum? Sedangkan Jepang memiliki alasan bahwa air tersebut merupakan air asin. Selanjutnya, kenapa limbah nuklir tersebut tidak ditanam atau dikuburkan di tanah saja? Alasan Jepang, jika dikuburkan di tanah, takut tangki tersebut akan mengalami kebocoran. Yang kedua, air tersebut bisa saja tak sepenuhnya aman. Meski PBB telah menyetujui, tapi bagi kita ini bukan rahasia umum lagi. PBB sering berpihak dan menguntungkan salah satu pihak saja. Dan meskipun telah disetujui, tak ada yang tahu pengaruhnya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, pada masa saat heboh berita pembuangan limbah nuklir di laut oleh Jepang ini, ada beredarnya video PM Jepang yang memakan sashimi. Namun, video tersebut tak bisa terlalu membuktikan karena hanya menampilkan saat memakan sashimi saja, tetapi tidak menampilkan saat pengambilan ikan tersebut ataupun saat penyiapannya. Yang keempat, adanya spekulasi bahwa dari air limbah radioaktif tersebut tidak akan terlihat pada sekarang, namun akan parah dampaknya pada tahun yang akan datang. Yang kelima, karena IAEA sendiri merupakan produk PBB yang berpusat di Australia yang didominasi orang Barat, ini lebih condong mendukung USA. Berarti di sini kurang dapat dipercaya. Di USA sendiri pada 2011 terdapat kebocoran tritium di 48 dari 65 lokasi nuklir yang tersebar di penjuru negara. Berita ini tidak terlalu booming ataupun digebor-geborkan seperti berita pembuangan limbah nuklir oleh Jepang ini. Seperti ada yang menutupi berita tersebut. Bahkan IAEA sendiri tak berkomentar sama sekali. Yang keenam yaitu spekulasi bahwa TEPCO meminta dukungan IAEA agar agenda kepentingan pribadi pemerintah dapat terlaksanakan. Seperti tak belajar dari kesalahan masa lalu, JCO yang merupakan perusahaan yang mengabaikan keselamatan kerja demi kepentingan pribadi mengakibatkan pada insiden nuklir tahun 1999 di mana 667 orang terkontaminasi dan 1 orang terkena
radiasi terbesar 17 SP, menjadikan manusia paling radioaktif dalam sejarah. Selanjutnya yang ketujuh, kembali tercuatnya video Yasuhiro Sanada. Yasuhiro Sanada merupakan mantan Menteri Kabinet Jepang yang pada 2011 lalu ia ditantang untuk meminum air limbah terkontaminasi dari PLTN Fukushima, yang dimana ia mengatakan itu aman dikonsumsi. Saat pada video tersebut dapat dilihat, tangannya terlihat bergemetaran dan bibirnya terlihat tegang saat meminum air tersebut. Sehingga pada tahun 2011, ia terlihat berhenti beraktivitas di sosial media, dan pada tahun 2015 kemudian, ia menyampaikan bahwa ia berhenti dari dunia politik. Dan pada tahun 2020, beberapa sumber mengatakan bahwa ia meninggal dunia karena akibat kanker dan mieloma multiple di pulau. Namun ada juga berita yang membantah klaim tersebut dengan menghubungkan Yasuhiro Sanada melalui telepon pada tahun 2023. Sekian dan terima kasih.